Kesadaran masyarakat untuk mewujudkan keamanan itu bukan hanya pada siskampling aja, tapi itu tadi menciptakan bagaimana perangkat yang ada di sekitar kita ini yang sudah kita siapkan, yang sudah didanai oleh pemerintah yang ada itu memang betul-betul berfungsi dengan baik. Itu bagaimana caranya? Itu tadi selalu dimonitoring. Keanggotaan mereka kan cuma terbatas, artinya nggak sesuai jumlah penduduk yang ada di Jawa Timur. Nggak mungkin kan satu kepolisian, satu aparat penegak hukum mengawal satu orang kan nggak mungkin kan seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah, selamat datang di Kios Koran. Kita ketemu lagi nih guys, bersama dengan Bapak Eko Wahyudi, SHMH Komisi A, anggota DPRD Jawa Timur. Oke, Abah, gimana kabarnya? Kemarin kita ketemu, sekarang ketemu lagi. Alhamdulillah. Masih inget Bah? Sama saya? Lupa kayak. Kok isok lupa itu loh? Iya, sudah beberapa hari yang minggu yang lalu itu. Iya, Mbak Rara, Abah. Mbak Rara ya? Iya. Mbak Rara. Oke, Abah, kalau boleh tahu ini Abah ini asli mana sih? Kalau saya lahir di kota kabupaten paling ujung timur di Jawa Timur. Paling ujung timur berarti Banyuwangi. Iya, saya dilahirkan, dibesarkan di Banyuwangi. Oke, di Banyuwangi. Kalau ngomongin soal dapilnya di wilayah mana, Bah? Kalau daerah pemilihan saya itu Lumajang dan Jember. Lumajang dan betul. Jember. Iya, Lumajang itu kan yang marak sama pencurian curanmor itu ya, motor itu ya. Iya, akhir-akhir ini ya. Oke, akhir-akhir ini memang lagi viral. Lagi viral itu. Betul. Ini ada yang lagi viral di media sosial adalah KKN yang ditarik sama kampusnya masing-masing. Iya, kok betul. Kok tahu tahu dong, saya mengikuti yang gitu lagi ya? viral soalnya, gitu Pak. ya? Kali ini kita bahas itu aja ya, Pak ya. Yang lagi viral-viral itu ya. Jadi gitu ya. Jawa Timur aman, warga pastinya nyaman. Strategi peningkatan keamanan dan ketertiban di daerah termasuk peran masyarakat. Nih, kalau kita ngomongin soal Jawa Timur nih, Bah. Jawa Timur yang nantinya akan aman pastinya masyarakat itu akan sejahtera. Betul, Bah? Betul itu. Nah, karena memang itu harapan dan dambaan semua masyarakat. Amin. Jadi aman gitu. Aman, itu yang nomor satu ya, Bah iya, ya. betul. Walaupun kita banyak uang tapi nggak aman ya sama aja, Bah, sama ya? aja. Pikirnya kemana-mana itu. Betul. Oke, kira-kira Bah, keamanan itu cuman urusan polisi dan juga Satpol PP atau ada juga peran masyarakat yang penting juga di dalamnya? Tentunya kalau kita bicara keamanan ya, jadi bukan hanya tanggung jawab petugas keamanan seperti penegak hukum, aparat kepolisian dan yang lain-lain ya. Tetapi bagaimanapun peran masyarakat untuk menciptakan keamanan, lingkungan damai, tentrem, ayem ini juga dibutuhkan. Jadi kontribusi masyarakat bagaimana menciptakan lingkungan aman itu dibutuhkan oleh peran masyarakat tersebut. Betul sekali. Karena masyarakat kalau kita nggak was-was dari diri kita sendiri, gimana kita bisa menjaga apa yang kita miliki gitu kan, betul. Bah ya? Karena kita tahu, jadi personil keamanan kita mungkin dibandingkan masyarakat yang ada, penduduk yang ada di Jawa Timur ini kan lebih banyak penduduk yang diamankan dari daripada petugas keamanannya ya. Jadi itu tadi ikut andilnya peran masyarakat untuk menjaga ketentraman dan keamanan lingkungan itu sangat diwujudkan dan diharapkan. Peran masyarakat, Abah, contohnya seperti apa supaya masyarakat yang ada di Jawa Timur ini biar bisa bergerak aktif mulai dari sekarang? Minimal paling tidak ya itu tadi ronda malam dan juga saling nyambung. Jadi dengan beronda. Jadi itu nanti akan tercipta. Jadi kan memang dengan ronda. Jadi memang keikutsertaan masyarakat tadi dengan ronda malam itu bagaimana lingkungan itu bisa aman. Tadi keikutsertaan masyarakat tadi. Minimal adalah seperti ronda malam, siskampling gitu kan. Karena kalau di perumahan itu kan biasanya sudah ada satpamnya ya, Bah ya. Tapi kalau kita hanya mengandalkan satpam saja kan susah. Betul. Jadi yang diamankan sekian, satpamnya cuma satu. Cuman 1-2. Bagaimana gitu bisa aman kan seperti itu. Ya kita berharap kita berharap aman, tetapi paling tidak minimal
keikutsertaan masyarakat ini kan sangat dibutuhkan gitu loh. Oke, jadi masyarakat walaupun di desa sendiri itu harus, kan biasanya kalau di desa saya di Madiun itu itu nggak ada siskambling itu kan. Kok bisa nggak ada siskambling? Iya, nggak ada sih, Bah. Jadi jam 8 malam itu udah krik gitu loh. Oh begitu. Jadi kesadaran masyarakatnya ini susah gitu lah. Ini mungkin ya itu memang harus diberikan pemahaman bahwasanya pentingnya hadirnya keikutsertaan masyarakat untuk menjaga lingkungan ini memang harus seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya ini masalah keamanan. Ini kan biasanya kalau ngomongin tentang keamanan itu kan datangnya tiba-tiba ya, Bah ya. Gitu ya? Iya, nggak mungkin dong kalau misalnya kita tahu besok ini pasti ono pencurian motor ini. Kan nggak mungkin gitu kan, Bah ya. Kan pasti tiba-tiba ada berita ada pencurian motor di wilayah sini. Itu kan berarti artinya tiba-tiba, nggak mungkin sudah direncanakan gitu. Yang direncanakan mungkin sama si pelakunya sama kita-kitanya gini kan kita nggak tahu ya, Bah ya. Jadi masalah keamanan ini kan biasanya datang tiba-tiba, mulai dari tawuran, pencurian, kemudian sampai ke kejahatan online. Nah, ini apa sih strategi DPRD Jawa Timur buat bikin semua masyarakat ini supaya bisa aman gitu? Iya. Jadi saya sebagai anggota DPRD tentunya menghimbau dan mengajak jadi kepada masyarakat yang ada dan juga penerapan jam malam itu juga tentunya saya berharap itu memang diberlakukan di daerah-daerah. Saya berharap itu sudah jalan, Abah? Tidak, artinya kan memang harapan saya seperti itu. Oh, masih harapan. Harapan saya seperti itu. Jadi saya berharap pemberlakuan jam-jam malam karena itu tadi untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan tadi kan ada beberapa kota mungkin di Surabaya juga sudah jam 10 malam itu anak-anak yang di bawah usia berapa gitu sudah tidak diperbolehkan untuk main. Tapi masih ada yang main, bagaimana gitu ini? Lah makanya itu tadi keikutsertaan kita sebagai orang tua ataupun orang-orang yang ada di sekitar kita, paling tidak kita bisa mengingatkan kan gitu. Jadi paling tidak jangan sampai mereka ini keluar malam terus melakukan hal-hal yang negatif kan seperti itu. Itulah pentingnya kerukunan dalam lingkungan itu tadi untuk menciptakan keamanan tadi kan seperti itu. Iya. Nah, ini kalau kita ke CCTV nih, Bah, itu kan pastinya ada beberapa titik CCTV di lingkungannya wilayah masing-masing. Mungkin dari DPRD sendiri apakah ada anggaran tersendiri untuk memberikan titik CCTV yang tidak ada di wilayahnya seperti itu? Jadi tentunya kita menghimbau dan juga meminta kepada dinas-dinas terkait dengan hal pengadaan CCTV kita sudah ada, tapi mungkin belum maksimal. Ada titik-titik yang belum tersentuh oleh CCTV. Sehingga kita berharap dalam hal ini dengan banyaknya kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan terkait terganggunya keamanan kita saat ini, saya berharap kepada instansi-instansi terkait lebih memaksimalkan lagi anggaran untuk pengadaan CCTV. Saya berharap seperti itu. Ya, mudah-mudahan seperti yang tadi jam malam. Mudah-mudahan dari DPRD Jawa Timur sendiri ini mungkin nanti bisa dirapatkan ke bupati atau mungkin ke wali kotanya masing-masing yang itu kan tergantung bagaimana kepala daerah punya inisiatif. Jadi saya mengapresiasi kayak wali kota Surabaya dan juga saya mengapresiasi banget ya. Jadi mudah-mudahan itu apa yang menjadi harapan dan keinginan kepala daerah itu bisa betul-betul terwujud. Jadi untuk menciptakan Jawa Timur aman dan nyaman tadi loh. Iya. Kan seperti kalau itu. dari DPRD sendiri ini punya harapan seperti itu, tapi tentunya harapan itu kita lakukan dengan berkoordinasi dan komunikasi dengan instansi-instansi yang ada di bawah. Kita lakukan terus, kita upaya terus bagaimana itu bisa kita wujudkan untuk menciptakan Jawa Timur aman. Kalau patroli, Bah, di Jawa Timur menurut Abah seperti apa? Apakah sudah maksimal? Apakah hanya patroli penjual-penjual yang ada di pinggir jalan itu kan biasanya patroli hanya untuk menertibkan penjual yang ada di pinggir jalan gitu. Paling tidak dengan adanya patroli itu menertibkan di mana lingkungan yang boleh untuk dilakukan
aktivitas itu tentunya semuanya kan ada aturannya, karena di situ pasti ada dampak kan gitu. Oh ini kalau ini aktivitasnya di sini, ini dampaknya seperti ini, nanti akan terjadi kemacetan nanti akan terjadi kerewetan kan seperti itu kan. Itu salah satu ketertiban dan keamanan Jawa Timur ya, Mbak ya. Jadi, selain curanmor dan lain-lain. Itu kan kita upayakan. Jadi kita selalu berupaya dengan segala macam cara lah untuk mengantisipasi sehingga kedamaian itu terjadi di Jawa Timur kan seperti itu. Oke, baik. Ini kalau ngomong-ngomong soal masyarakat, kita balik lagi nih, Mbak. Tadi kita ngomongin patroli, CCTV dan lain sebagainya. Peran masyarakat ini kan sangat penting ya, Mbak ya. Betul, salah satunya penting banget lah. Penting banget. Tadi yang salah satunya disebutkan oleh Abah yaitu mengikuti siskamling atau mungkin kebersamaan seperti itu. Nah, betul. Ini kan ada, Bah. Salah satu peran masyarakat yaitu melaporkan ke pihak berwajib. Misalnya ada pencurian sepeda motor, kemudian ada tawuran seperti itu. Nah, ini kan ada beberapa warga tuh yang pastinya punya mindset dan berpikiran mungkin karena sudah pernah terjadi sebelumnya ketika mereka ini melapor ke pihak berwajib, tetapi mereka itu berpikiran kayak percuma lapor, wong yo paling gak diatasi. Nah kayak gitu kan ada kan Mbah yang mungkin dipikir kasusnya ini tidak seberapa besar, jadinya si pihak berwajib ini tidak mau mengatasi, jadinya warga ini berpikiran seperti itu. Nah ini kan caranya gimana supaya masyarakat itu kan hanya mungkin itu ini belum memenuhi unsurnya, belum memenuhi syaratnya, kan seperti itu. Harus ada syarat-syaratnya kan ada ketentuannya pasti kan itu. Jadi masyarakat boleh melaporkan apa saja kan boleh. Itu memang haknya mereka, silahkan. Tapi aparat penegak hukum yang ada itu paling tidak minimal dia harus melakukan penyelidikan dulu kan seperti itu. Kan tidak langsung serta-merta langsung semuanya diproses kan seperti itu. Pasti upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum itu pasti dilakukan gitu. Mereka pasti berupaya. Kan banyak kan keberhasilannya. Aparat-aparat kita yang mengungkap kasus yang terjadi saat ini di Jawa Timur itu banyak kok kan seperti itu. Kita mengapresiasi banget kan seperti itu. Berarti ini sebenarnya kita-kitanya aja yang belum paham terkait itu ya, Mbak ya. Sehingga masyarakat ini berpikir halah percuma gak ngarah diatasi gitu kan. Enggak lah, mungkin karena ada itu tadi, ada unsur-unsur itu tadi, ada syaratnya apa, diselidikin dulu seperti itu kan, kita nggak ketahui kayak gitu itu, Mbak. Ya paling tidak kayak jenengan yang tahu kasih tahu lah mereka seperti itu. Iya. Nanti saya bikin edukasi ke masyarakat ya, Pak ya. Kasih tahu mereka gitu supaya mereka ini biar percaya mereka juga lagi. Enggak terlalu berpikir negatif. Kepada aparat penegak hukum enggak terlalu berpikir negatif mereka. Jadi, karena bagaimanapun aparat penegak hukum kita ini sudah bekerja secara maksimal kan betul, seperti itu. Betul. Saya juga dan harapan saya juga lebih maksimal lagi. Maksimal lagi supaya kan itu, amannya juga lebih maksimal lagi ya, Pak ya. Oke. Kan gitu. Oke, itu guys. Jadi buat kalian yang belum tahu, yang malas laporan ke pihak polisian harus percaya lagi sama pihak berwajib karena pasti bakalan kan itu memang tugasnya. Jadi kita ini hidup kan sudah dibentuk struktural bagaimana di pemerintahan kita tugasnya aparat kepolisian ini apa kan sudah kita ada tugas kita masing-masing kan seperti itu. Cuma yang terpenting itu tadi keikutsertaan masyarakat untuk bagaimana menciptakan Jawa Timur ini yang aman kan seperti itu tadi kan gitu. Sehingga kan rakyatnya kan nyaman kan makmur, seperti itu. sejahtera, betul. Bahagia, sentosa, tidak ada pencurian apapun. Kecuali pencurian ayam ya, Bah ya. Iya. Kalau ayam kayaknya masih ada. Oke, Bah, ini keamanan yang nomor 1 ya. Keamanan itu kan nggak cuman bebas dari kejahatan, tapi juga nyaman di jalan ketika kita berkendara malam hari. Kadang kan para wanita di sana juga ada yang pulang kerja itu di atas jam 10 malam. Kadang mereka was-was karena merasa tidak aman seperti itu. Kemudian nyaman di pasar, kadang ada yang belanja pakai emas-emasan terus dicopet seperti itu kan. Nah, nyaman di tempat umum kan ada sudah banyak kan himbauan oleh pemerintah kan dilakukan. Kalau bepergian, jalan-jalan, jangan gunakan perhiasan yang berlebihan. Gitu. Itu kan mengakibatkan memancing itu namanya. Memancing para pelaku ini tadi untuk melakukan berbuat yang jahat tadi kan. Itu kan himbauan-himbauan sudah dilakukan. Jadi hindari kalau keluar rumah membawa
apa ya, yang berlebihan, sifatnya berlebihan itu hindari. Baik, ya. Karena itu tadi memancing reaksi kejahatan kan di situ. Betul. Nah ini kalau masalah perhiasan di pasar misalnya, Pak. Iya. Tapi kalau wanita-wanita di luar sana yang ibaratnya kerjanya ini malam-malam pulangnya, itu kan pasti mereka ada perasaan was-was karena takut nanti dijambret, terus dibegal seperti itu. Nah ini gimana caranya supaya mereka ini yang nggak cuma wanita aja, tapi para laki-laki pun kadang kan juga merasa kayak ketakutan di luar sana ketika pulang jam 12 malam, jam 11 malam itu gimana supaya mereka ini tidak ada rasa seperti itu? Ya tentunya mereka harus berpikir ya. Jadi kalau mau melewati ini jalannya ini sekiranya nggak aman, harus berpikir lah. Karena kalau kita hanya bergantung kepada aparat kepolisian ataupun aparat-aparat yang lain, kan tugas keanggotaan mereka kan cuma terbatas, artinya nggak sesuai jumlah penduduk yang ada di Jawa Timur. Nggak mungkin kan satu kepolisian, satu aparat penegak hukum mengawal satu orang, kan nggak mungkin kan seperti itu. Jadi saya berharap kepada mereka yang mungkin kerja malam, lembur bagaimana, yuk nanti harus berhati-hati aja. Jadi jangan sampai mungkin bisa bergerombol. Artinya bukan bergerombol, bareng-bareng lah. Bersama-sama kan gitu. Oh ya, pulang bareng, berangkat bersama kan seperti itu. Kan seperti itu. Intinya hati-hatilah kan seperti itu. Kalau misalnya memang melewati jalan yang kurangnya penerangan gimana, Pak? Kan biasanya kan itu disinilah, sepi. makanya pemerintah di sini kan harus hadir. Jadi kalau memang itu dirasa ini penerangannya kurang, silakan sampaikan pengaduannya. Oh ini memang butuh penerangan jalan. Kan silakan sampaikan bisa aja. Bisa gitu ya, Bah ya berarti ya? Ya silakan. Di Jawa Timur terbuka kok. Bu Khofifa itu sangat terbuka banget kok, Bu Khofifa itu. Di tempat saya soalnya ada, Bah. Gitu ya? Tempat yang ya dibilang kayak remang gitu loh, Bah. Gitu jadi ketika melewati itu kita itu harus nunggu barengan, seperti yang Abah bilang tadi. Gitu jadi nggak, kalau sendiri itu masih ada rasa was-was gitu. Jadi kalau silakan aja. Jadi silakan masyarakat artinya menyampaikan usulan. Kita kan ada usulan mulai dari bawah itu kan ada toh, sampai usulan sampai nasional itu kan juga ada kan itu. Namanya Musrembang Des, Musrembang Cam kan itu ada. Silakan diusulkan aja kan seperti itu. Baik. Apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, saya yakin pemerintah akan mendengarkan apa yang menjadi harapan masyarakat kok. Tentunya tadi untuk menciptakan Jawa Timur aman. Kan gitu loh. Ini kalau ngomongin soal tadi di jalanan sudah, kemudian di pasar sudah. Nah ini kalau di warung-warung atau mungkin tempat pembelanjaan, Mbak, ini kan ada parkir yang meresahkan warga gitu kan, yang datang tak diundang tiba-tiba datang gitu loh, Bah. Kok bisa? Banyak, Bah, di sini, Bah. Masa? Di Surabaya itu banyak. Jadi sudah dituliskan bebas parkir. Gitu ya? Tapi ternyata mereka ini ya ada. Kita sudah parkir, nggak ada orangnya. Tapi ketika kita sudah selesai belanja, mau balik pulang, prit. Nah itu gimana nih, Bah? Itu kan meresahkan warga. Itu termasuk. Kalau saya melihat di Surabaya kan Pak Wali Kotanya tegas banget kan. Jadi terkait dengan itu kan premanisme, bentuk premanisme kan betulnya. Ya sudah, kalau memang kalau saya kalau memang mau niat ngasih ya silakan ngasih. Kalau nggak niat ngasih sudah nggak apa-apa. Jadi memang itu kan parkir liar, namanya parkir liar itu tadi kan. Tapi meresahkan lah. Kalau saya simpel saja. Kalau mau niat sodako ya dikasih aja kan gitu toh. Tapi kadang ada yang maksa, Bah, misalnya. Kalau sifatnya ini maksa ya sudah, kita juga harus berani. Nah, ini liar. Kalau wanita kan kadang kayak saya gitu, Mbak, mana uangnya? Loh, ini loh bebas parkir. Loh, ada Bah yang seperti itu, Bah. Masa? Nah, itu kan ya itu yang dinamakan gitu meresahkan itu kan, Bah. Jadi kadang ya buat aduan kan. Pak Wali kalau di Surabaya loh ya, di Surabaya saya mengapresiasi banget ya ke Wali Kota Surabaya. Silakan buat pengaduan kalau di ada terjadinya pungli liar di situ terkait parkir liar tadi. Silakan adukan, itu terbuka banget. Dan tentunya saya sebagai anggota DPRD provinsi, saya mengapresiasi banget dan tentunya sangat respon. Nanti kita tindak lanjuti apa yang menjadi persoalan di masyarakat. Saya sangat respon banget kan seperti itu. Baik. Oke, Bah. Ini sudah kelar semua untuk was-was yang ada di area jalan, pasar dan warung-warung
area sekitarnya. Gitu ya. Ini kalau kita ngomongin balik lagi di opening kita tadi kan kita ngomongin tentang Lumajang ya, Bah ya. Lumajang. Lumajang lagi. Kenapa Lumajang? Lumajang ini kan kemarin. Lumajang itu indah. 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 Wah, saya belum pernah ke Iya, sana sih. Lumajang itu indah sekarang. Indah. Karena bupatinya Bu Indah. Oh, oke. Nama bupatinya Bu Indah. Iya, betul. Jadi Lumajang indah memang. Salam hormat untuk beliau, Iya, Abah. beliau ada ketua saya. Seperti itu. Oke, kita ngomongin soal Lumajang, Mbak, karena beberapa hari kemarin itu kan lagi viral terkait maraknya banyak teman-teman KKN dari beberapa kampus ini yang KKN di sana. Tapi ternyata ada kasus curanmor. Akhirnya ditariklah. Tahu saja Ya, sampean. ini ada koran ini, Mbak. Gitu ya. Banyak Oh, di tahu koran. ya. Baca di koran ini, Oh, baca Mbak. di koran. Iya. Gimana, jadi, gimana? Jadi ada sekitar 1.300 mahasiswa dan mahasiswi ini ditarik ke kampusnya kembali karena ada kasus ini. Nah, itu apakah betul seperti itu, Bah? Iya, informasi yang saya terima seperti itu. Jadi tapi saya masih belum klarifikasi dengan pihak kampus, artinya kan di situ saya hanya mengamati dari jauhan aja. Oke. Jadi memang itu betul-betul terjadi. Betul seperti terjadi. Nah, ini strategi ke depannya, Bah. Ini kan karena Lumajang ini kota pariwisata juga atau bukan? Ada wisatanya? Kita lagi mengembangkan wisata yang ada di Lumajang. Jadi Lumajang itu kalau bicara wisata ya, itu ada wisata Selok Kambang, Ranu banyak kan. Itu kan gitu. banyak, Bah. Nah, ini kalau ada kasus seperti ini kan ke depannya pasti mengurangi nilai dari kota Lumajang sendiri. Betul, Nah, ini strategi apa yang bisa Abah berikan mungkin untuk ke depannya supaya tidak terjadi seperti ini lagi? Tentunya saya mengapresiasi ya, saya sebagai masyarakat yang berdomisili di Lumajang ya, walaupun saya bukan orang yang lahir di Lumajang, tetapi saya sudah besar di Lumajang ya. Udah kenal kanan kiri ya, Bah ya? Sudah banyak. Jadi saya mengapresiasi kepada Bunda Indah yang memberikan dia membuat lomba. Oke, jadi, membuat lomba. Sayembara. Jadi sayembara bagi yang bisa menangkap maling. Ini itu masyarakat kan boleh ikut ini? Oh iya, ini masyarakat itu. Okay. Jadi untuk ini sayembara untuk masyarakat, untuk masyarakat Lumajang. Oke. Jadi saya mengapresiasi itu. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan Bunda Indah itu bisa terwujud. Dan tentunya saya juga mengajak kepada aparat-aparat penegak hukum juga bersikap aktif dalam menindaklanjuti apa yang terjadi saat ini di Lumajang seperti yang jenengan sampaikan tadi. Saya berharap selalu berkoordinasi, berkomunikasi sehingga Lumajang itu memang betul-betul tercipta keamanannya. Oke. Saya berharap seperti itu. Kalau boleh tahu, Bah, ini tadi Ibu Indah, Ibu Bupati ya itu ya? Iya, Bupati Lumajang. Memberikan sayembara terhadap masyarakat yang bisa menangkap pelaku curanmor. Pelaku maling-maling. Maling-maling itu ya. Nah, itu hadiahnya berapa itu, Bah, kalau boleh tahu? Itu 100 juta kalau nggak salah. 100 juta. Artinya warga Surabaya boleh ikut nggak itu? Ya pindah dulu Lumajang. Oke. Pindah dulu Lumajang. Pindah dulu ke Lumajang. Wah, berarti ya mudah-mudahan kemarin habis kasus itu ada masyarakat yang bisa melaporkan ketika tahu. Kira-kira bisa nggak sih, Bah, seperti itu? Maksudnya ada nggak indikasi masyarakat itu bisa menangkap para pelaku dan mendapatkan hadiah sayembara itu? Saya yakin makanya tadi kalau Siskampling itu berjalan, ronda itu ada di daerah dan lingkungan mereka, pasti ya kalau memang itu dilakukan pasti bisa kok. Saya yakin pasti bisa. Gitu loh. Ini pasti bisa. Apakah Abah? Tapi kan minimal dengan adanya kegiatan-kegiatan Siskampling, ronda malam, minimal kan aman, kan seperti itu. Okay. Kan tidak perlu berharapnya kan bukan hadiah, tetapi berharapnya lingkungannya aman kan seperti itu. Kan seperti itu. Itu hanya menambah semangatnya masyarakat Lumajang aja. Jadi salah satunya Bunda Indah untuk meningkatkan gairah semangat masyarakat Lumajang untuk ikut ronda tadi kan. Oke. Ini kalau ngomongin soal sayembara, Bah, apakah malah justru tidak akan rawan ke depannya dan akan menimbulkan aksi massa? Karena kan sayembara itu pasti ada pro kontranya kan, Bah. Itu saya rasa sampai saat ini aman-aman saja. Berarti Lumajang aman. Lebih aman dan Lumajang sekarang lebih indah. Lebih indah dan lebih aman. Iya, semoga tidak ada lagi kejahatan-kejahatan seperti maling permalingan itu ya. Amin. Oke. Abah, ini kita kembali lagi ke masyarakat ya. Betul. Ini kalau
keamanan ini tercipta dan berhasil, efek nyatanya buat masyarakat Jawa Timur itu apa sih? Tentunya kalau keamanan ini berhasil ya kita lakukan untuk menciptakan, pastinya harapannya masyarakat itu kan nyaman, kan seperti mau itu. ngapa-ngapain Mau itu ngapa-ngapain nggak enak, takut. nggak takut kan seperti itu. Jadi kenyamanan itu akan dirasakan kalau lingkungan kita aman kan seperti itu. Oke, ini kalau ngomongin soal keamanan, biasanya orang itu kan bayanginnya cuman soal patroli, rahasia, dan lain sebagainya. Ada nggak sih Bah cara yang lebih kreatif dan nggak kaku buat bikin Jawa Timur itu aman? Ya mungkin dari apa ya, instansi-instansi terkait yang ada di bawah, mungkin ngadakan kegiatan-kegiatan lomba yang sifatnya itu apa ya, mengumpulkan masyarakat di situ untuk bagaimana untuk menciptakan lingkungan yang aman itu bagaimana, seperti apa. Dia ngadakan lomba-lomba siskampling atau bagaimana. Lomba siskampling seperti apa ya, Mbak ya? Iya, untuk menjaga keamanan lingkungan. Jadi yang aman lingkungannya mungkin dapat hadiah kan seperti itu. Jadi yang kan tidak itu pernah terjadi apa namanya? kasus kan seperti itu kan, seperti itu kan. Nah ini kan mungkin seperti itu. Sering kita lihat nih Bah, masalah kecil di lingkungan kalau dibiarkan itu pastinya bisa jadi besar. Besar, betul. Ini bagaimana bikin warga ini mau ikut jaga lingkungan sejak dini? Ya, kita memberikan kesadaran tadi, kita bersosialisasi, memberikan sosialisasi kepada mereka bahwasanya pentingnya keikutsertaan kalian untuk menciptakan lingkungan di sini. Kita harus sebagai aparat-aparat yang ada di pemerintahan, kita harus memberikan itu tadi, kontribusi untuk memberikan sosialisasi kepada mereka-mereka untuk aktif. Sejauh ini sudah dilakukan beberapa titik, karena kan saya masih kurang paham ya Mbak ya tentang apa namanya edukasi. Maksudnya belum pernah tahu gitu loh, kapan dilakukannya seperti itu. Saya rasa terkait dengan sosialisasi seperti itu sudah lama pasti sudah terjadi. Itu kepada siapa, Bah? Apanya? Edukasinya itu? Ya kepada mungkin kepada Linmas, kepada RT RW yang ada setempat kan seperti itu. Mungkin itu akan dilakukan pemahaman bagaimana membuat ketertiban di lingkungan masing-masing. Itu aja kan seperti itu. Oke, seperti itu ya. Karena memang saya kan jarang ya, Bay. Biasanya yang seperti itu kan laki-laki. Nggak pernah ikut siskampling. Karena kan coba ikut ronda. Ada nggak sih perempuan yang ikut seperti itu? Kan jarang, Abah. Sapam aja perempuan ada kok. Oh iya. Tapi kan kalau Sapam kan petugas keamanan. Iya. Ya coba lomba lah sekali-kali. Ikut di kampung ya, Mbak ya? Iya, biasanya kan cowok-cowok, bapak-bapak itu. Mungkin akan menambah semangatnya itu. Bapak-bapak ikut bagian bikin kopi aja, kan seperti itu kan. Oke, berarti tidak diwajibkan laki-laki ya, Abah ya? Kan perempuan pun namanya juga kan boleh. Partisipasi masyarakat. Kan seperti itu. Jadi siapapun yang ingin ikut serta untuk memberikan keamanan lingkungannya masing-masing lah, minimal kan seperti itu. Siapapun, baik cowok cewek terserah. Yang penting kan lingkungan itu damai kan seperti itu. Betul sekali. Kayaknya besok harus dicoba nih. Pengen tahu saya menjaga kampung ini seperti apa. Kalau gitu sampean ikut ronda pasti banyak nanti yang ikut ronda bapak-bapaknya nanti. Iya, artis aja sampai ada loh Bah yang ikut ronda. Gitu ya. Iya, ini sih dutanya Sela on Seven itu kan. Coba sampai dicoba ikut ronda coba. Ya benar ya Mas ya. Duta Sela on Seven kan sekarang ini ikut ronda gitu. Ya. Makanya kalau sampai ikut ronda pasti lingkungan sampean aman itu. Boleh. Ntar malam aja lah coba-coba. Ya. Oke, Bah. Ini banyak yang bilang nih, Bah, masyarakat sekitar ini banyak yang bilang kalau keamanan itu mahal. Padahal kalau nggak aman itu kan malah justru makin mahal lagi karena sepeda hilang, uangnya habis, ya kan? Habis beli sepeda ternyata sepedanya hilang. Setuju nggak, Bah, seperti itu? Saya rasa bukan keamanan itu mahal ya. Iya. Kalau saya nggak setuju. Partisipasi kita itu yang kita perlukan. Dari partisipasi masyarakat, keikutsertaan masyarakat untuk menjaga lingkungan. Itu yang diharapkan itu. Bukan kon jogo wis tak kei duit kan. Kon tak kei duit amankan kan hanya sebatas lingkungan itu aja kan gitu. Tapi paling tidak kalau kita guyub rukun, terus partisipasi kita untuk menjaga lingkungan benar-benar kita wujudkan, pasti itu akan terjadi. Nggak mahal loh kalau menurut saya loh ya. Betul, setuju saya, Bah. Kan gitu nggak ya? mahal. Malah justru kalau nggak aman baru mahal. Ya kan, betul ya, Mbak ya. Oke, kalau
ini kan kalau seperti yang kita ketahui yang sering ikut nimbrung di poskamling, di ronda malam itu kan bapak-bapak. Nah ini gimana caranya untuk menjelaskan ke anak-anak muda ini supaya mereka itu lebih peduli sama keamanan daerahnya. Mungkin mengajak anak-anak ini lebih dini untuk lebih sadar lah kalau ternyata keamanan itu sangat penting. Kalau yang terjadi di lingkungan saya saya rasa bukan hanya sebatas bapak-bapak ya. Jadi memang di situ dijadwal. Jadi kalau bicara lingkungan dusun A, jadi berapa jumlah penduduk, kepala keluarga di sini berapa. Jadi di situ dijadwal. Jadi ada jadwal sudah. Lah ini bagaimana kita memberikan kesadaran mereka dengan sadar, rela hati untuk menjaga lingkungannya masing-masing. Itu yang susah kita sebagai pelaksana pemerintahan baik di desa maupun kecamatan, kabupaten. Itu yang harus pentingnya kita untuk memberikan kesadaran kepada mereka untuk menjaga lingkungan mereka sendiri. Itu harus kita wujudkan itu. Terutama anak muda ya, Mbak ya. Karena itu kalau di desa kan sudah ada terjadwal. Tapi kalau itu di lingkungan saya, saya nggak tahu kalau di Surabaya saya nggak tahu. Nah itu Mbak, kalau di lingkungan kota anak muda zaman now itu kan kayak, aduh kumpul bapak-bapak kayak gitu kan kayak males. Makanya gitu kita loh. Ciptakan bagaimana suasana yang enjoy, keakraban itu terjadi pada saat kita siskampling. Kita itu tergantung bagaimana peran pemerintah hadir di situ untuk menciptakan suasana enjoy tadi. Iya, kadang kita harus menggait teman-teman dari Karang Taruna itu ya, Bah ya, yang ya semuanya silakan aja jadi bukan hanya Karang Taruna, semua kelompok masyarakat silakan, baik pemudanya, baik orang tuanya, orang sepuhnya, silakan diajak, kasih pemahaman pentingnya untuk menjaga lingkungan itu, keikutsertaan mereka untuk bersih kampling tadi kan seperti itu. Oke, tapi kadang ini Bah, masyarakat itu kadang mikir kayak lingkungannya kita itu aman-aman aja gitu kan, padahal masalah keamanan itu kan bisa datang tiba-tiba. Mungkin bagaimana bikin warga ini supaya nggak lengah gitu loh Bang, nggak punya pikiran seperti itu. Makanya tadi kegiatan-kegiatan yang rutinitas yang sifatnya itu mungkin yang mengarah hal yang positif sehingga terciptanya kerukunan mereka, sehingga mereka itu selalu berpikir bareng-bareng. Jadi mereka hadir mungkin berkelompok di tempat ini hadir di sini. Jadi memberikan pemahaman kepada mereka yang belum ikut serta untuk aktif kan seperti itu. Jadi kita saling saling bareng-bareng lah, gotong royong lah kan seperti itu. Tapi kan ada beberapa wilayah yang kerukunannya itu hanya awal-awal aja, Bah. Betul. Ya kan? Pasti tidak ada. Konsisten gitu itu loh. Pasti ada. Kalau misalnya seperti kayak, itu pasti ada. Oh asik nih malam-malam, terus nanti lama-kelamaan itu satu hilang. Akhirnya hilang semua. Hilang semuanya. Caranya supaya konsisten gimana itu, Bah? Ya itu tadi, dari membuat dengan cara kita memberikan mungkin itu tadi ada hal-hal yang disajikan ya. Pada saat itu mungkin walaupun hanya sebatas makan tempe, tahu, pisang goreng, biar mereka lebih asik anjay kan. Jadi tidak hanya sebatas ngupload, datang ngobrol. Paling tidak biasanya ada kerukunan lah. Itu ya, Pak ya. Makanya kan diberikan kegiatan-kegiatan yang sifat positif aja kan seperti itu. Biar nggak bosen kan biar mereka. Biar nggak bosen, nggak ngantuk. Nanti kalau ngantuk kan sama itu. Aja udah ada pos kamlingnya, ternyata malingnya masuk mau ngising jogo iki podo turu kabeh. Podo turu kabeh. Wah, podo ae. Nangge. Terus ini kita ngomongin masalah keamanan. Kalau di kota besar itu kita kan fokusnya kan gampang ya Pak ya untuk melaporkan sesuatu kejadian. Nah ini kalau misalnya di pelosok-pelosok desa ini kan jauh dari pos aparat. Nah itu gimana caranya untuk menjaga keamanannya Pak? Jadi kalau di pelosok, kalau di desa itu kan ada namanya linmas, juga ada jadi ada Bapak Kepala Desa ya. Jadi yang terjadi masyarakat kalau di pelosok, kalau jauh dari kantor kepolisian, itu pasti mengadunya ke Kades. Kepala Desa itu pasti. Karena memang bagaimanapun itulah orang tua kita di sana. Itu berpikirnya mereka seperti itu kan, seperti itu. Kalau itu yang jauh loh ya. Kemudian dari Kades dikemanain, Bah? Itu kan misalnya kita langsung biasanya Kepala Desa itu berkoordinasi dengan aparat-aparat yang ada di
lingkungannya. Jadi langsung telepon polsek, kapolsek, langsung biasanya kan seperti itu, berkoordinasi langsung kan seperti itu. Oke, terus kan kalau di masyarakat itu Mbak ya, kadang juga ada yang pro kontra lagi gitu kan. Nah ini biasanya kalau ada konflik antar warga yang bikin situasi nggak nyaman, itu apa strategi untuk mencegah gesekan sosial ini? Ya paling tidak kalau itu terjadi ya, ada konflik-konflik yang nggak sama ya, kita mungkin kalau tingkatannya di desa ya, kita paling tidak minta kepada kepala desa dan sebagai penengahnya 3 pilar ya, kan di situ ada namanya 3 pilar ya, ada dari TNI maupun di kepolisian ya, ada dan namanya Babinsa dengan Babin Kamtipmas nah, kan itu. Paling tidak untuk menengahi. Jadi tokoh-tokoh yang berseberangan ini, kelompok A, kelompok B ini kita undang. Nah, kita duduk bersama di situ bagaimana kita sambil ciptakan ngopi sambil ngopi lah. Karena ngopi itu penting. Kalau nggak ngopi, kita nggak fresh. Bisa salah saham itu, Pak. Salah mikir kita. Gitu. Jadi dengan ngopi bareng, paling tidak apa yang menjadi persoalan itu akan kita bisa cairkan dengan ngopi bareng tadi kan. Seperti itu. Apapun masalahnya, jawabannya adalah ngopi bareng. Ngopi bareng. Oke, betul, setuju Abah. Nggih, dengan kopi kita bisa mencairkan suasana. Betul, ide-idenya pun juga cair. Oke. Ini kalau ngomongin tadi kan strategi untuk pro kontra yang ada di wilayah masyarakat. Dan sudah beberapa saya lihat ya, Pak ya. Ada di beberapa daerah itu yang sudah dipasang CCTV seperti di kampung saya misalnya. Tapi kadang CCTV itu cuman menjadi pajangan saja, ya kan? Nah, ini bagaimana caranya biar teknologi ini benar-benar bermanfaat? Kadang sudah ada CCTV ternyata ada pencurian. Ketika RT dilaporkan, mana coba lihat CCTV-nya, ternyata mati CCTV-nya. Nah, makanya itu kan peran aktif masyarakat itu kan sangat penting ya untuk mewujudkan itu tadi. Jadi karena bagaimanapun kecanggihan alat tanpa didukung oleh SDM yang mumpuni itu juga tidak akan bisa terwujud itu kan. Jadi paling tidak keikutsertaan masyarakat itu juga dibutuhkan juga. Kesadarannya ya Pak ya mungkin ya. Keikutsertaan masyarakat ini untuk memantau CCTV ini masih aktif enggak. Jadi jangan sampai setelah ada kejadian baru CCTV ngomong. Lihat CCTV. Seperti itu sih Pak ya. Kan paling tidak setiap hari, paling tidak setiap saat mereka harus aktif. Jadi kalau bicara CCTV tadi loh ya, kadang mereka itu bicara CCTV pada saat ada kejadian. Betul. Kan itu paling tidak minimal ini harus dipantau. Harus dicek. Harus dicek CCTV ini aktif enggak malam ini, kan seperti itu. Masih hidup enggak? Jangan setelah kejadian baru dicek dilihat. Oh ternyata sudah enggak aktif CCTV-nya. Akhirnya buktinya hilang kan seperti itu. Kalau pengecekan biasanya dilakukan berapa bulan sekali, Bah? Kalau makanya CCTV tadi itu kesadaran masyarakat tadi loh, Mbak. Oh, ini kita wujudkan. Ya? Jadi kesadaran masyarakat kita yang kita harapkan tadi loh, kesadaran masyarakat untuk mewujudkan keamanan itu bukan hanya pada siskampling aja, tapi itu tadi menciptakan bagaimana perangkat yang ada di sekitar kita ini yang sudah kita siapkan, yang sudah didanai oleh pemerintah yang ada itu memang betul-betul berfungsi dengan baik. Itu bagaimana caranya? Itu tadi selalu dimonitoring, selalu diawasi, dievaluasi seperti apa sehingga semua apa yang ada itu betul-betul bisa dinikmati untuk menjaga keamanan tersebut kan seperti itu. Tujuannya kan satu CCTV untuk menjaga keamanan kan seperti itu kan. Jadi walaupun mereka tidak bereaction tapi paling tidak tahu memantau ini pelakunya kan seperti itu. Tapi kalau ini nggak dicek juga, ngeceknya pada saat setelah ada kejadian kan ya susah juga kan seperti itu. Rata-rata seperti itu ya Pak. Lah itu yang terjadi kan seperti itu. Makanya tadi kita butuh keterlibatan masyarakat. Bukan hanya pada saat kejadian ataupun habis pada kejadian saat, baru mulai untuk baru seperti itu. Jadi kesadaran ini kita bentuk, kita ciptakan dari sekarang dan untuk selamanya untuk menciptakan Lumajang Jawa Timur yang aman. Lumajang juga harus termasuk Lumajang. Semua kota-kota ya yang ada di Jawa Timur. Oke. Bah, kalau suatu saat Jawa Timur ini benar-benar aman dan nyaman. Sudah aman Jawa Timur. Sudah nyaman ya. Nyaman, saya juga nyaman di sini. Jawa Timur. Ya. Saya kerasan saya besar di Jawa Timur, sekarang nyaman saya. Nyaman, oke. Nah, ini seperti apa suasana yang Abah harapkan atau mungkin bayangkan mungkin iki Jawa Timur ka ono curanmor, ka ono tawuran, iku
ketokane kok enak ngono ya. Nyaman. Tentunya gitu. kalau itu harapan kita bersama ya. Jadi bukan hanya saya aja yang berharap Jawa Timur ini aman, nyaman, nggak ono tawuran, nggak ono begal. Tentunya harapan kita bersama. Bahagia nggak sih, Bah? Bahagia banget tentunya. Anak-anak kita. Nah, anak-anak kita pasti bangga, bahagia karena Jawa Timur ini aman. Nah, itu pasti itu sangat diharapkan ya. Tapi itu sudah terjadi dan kalau memang ke depan ya Jawa Timur untuk menuju Jawa Timur ini lebih aman dan nyaman, ya saya berharap kepada pemerintah baik aparat penegak hukum yang ada yang membidangi terkait dengan keamanan, saya berharap ini bisa betul-betul lebih memaksimalkan fungsinya bagaimana Jawa Timur ini bisa lebih aman. Amin. Terima kasih Abah Eko. Semoga apa yang diharapkan Abah dan kita bersama amin. bisa terlaksana dan terwujud. Menuju Indonesia emas lagi. Menuju Indonesia emas. Oke, terima kasih Abah Eko sudah mampir ke Kios Koran kita hari ini. Matur nuwun info-infonya, ilmu-ilmunya. Sampai ketemu lagi di podcast kita selanjutnya.